Wassalatu wahya minallahi ar-rahmatul makrunatu bitta'zimi. Wassalatu, salawat, wahya, salawat itu minallahi, kalau salawat itu dari Allah, artinya ar-rahmanul makrunatu bitta'zimi, yaitu rahmat Allah yang disertai dengan pengagungan. Jadi kalau Allah bersalawat kepada Nabi, maksudnya Allah menurunkan rahmat kepada Nabi sambil mengagungkan kebesaran baginda Nabi. Itu salawat dari Allah. Wassalamu ay at-taslimu, bukan hanya salawat tapi juga salam, ay at-taslimu, penyelamatan. Diselamatkan dari apa? Min kulli afatin wa naqsin. Rasulullah itu diselamatkan dari setiap penyakit, wa naqsin, dan kekurangan. Itu sebabnya fisik Nabi itu sempurna, tidak ada cacat sama sekali. Kalau ingin tahu bacaan yang bagus, yang bisa menggambarkan fisik Nabi itu, salah satunya buku yang ditulis oleh Abu Ya Sayyid Muhammad. Judulnya Muhammad Al-Insanul Kamil. Atau kalau buku yang ingin lebih tebal, yang menjelaskan mengenai fisik Nabi itu, bisa dibaca di dalam Al-Kamil Fit Tarikh yang ditulis oleh Ibnul Athir. Atau Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Itu buku-buku sejarah yang cukup tebal menggambarkan fisik Nabi. Sebenarnya bagi kalangan pesantren, kalau mengerti Barzanji, mengerti Burda, sebagiannya juga menggambarkan mengenai fisik Nabi. Misalnya digambarkan di dalam Burda itu, faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Nabi itu mengungguli seluruh para nabi dan rasul lain fi khalqin wa fi khuluqin, baik pada aspek fisiknya ataupun pada aspek non-fisik seperti akhlaknya. Siti Aisyah pernah ditanya oleh para sahabat mengenai akhlak Nabi. Dijawab oleh Siti Aisyah, kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran. Akhlak Nabi itu ya Al-Quran itu. Jadi kalau ingin tahu Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang diimplementasikan di dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, maka lihatlah perilaku baginda Nabi. Secara fisik Nabi juga mengungguli nabi-nabi yang lain secara fisik. Bahkan dibanding dengan kegantengan Nabi Yusuf, masih jauh lebih ganteng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa dibaca di dalam buku-buku Syama'ilun Nubuwah atau Dalailun Nubuwah yang menggambarkan kehebatan fisik Nabi. Bahkan kalau teman-teman baca syarahnya Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh judulnya Maraqil Ubudiyah, ditulis oleh Syekh Nawawi Banten, itu kan ada puisinya kan. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa matatha'aba aslan fi madaz zamani min huddawab wa lam tahrub wa ma waqa'at dzubabatun abadan fi jismihil hasani. Min huddawab wa lam tahrub wa ma waqa'at. Jadi tubuh Nabi itu tidak pernah dihinggapi lalat, karena tubuh Nabi itu agak hangat. Menurut para ulama itu dampak dari panasnya zikir yang ada di dalam hatinya. Dulu kalau kita salaman kepada kiai-kiai sepuh yang dikenal sebagai waliyun min auliyaillah, itu tangannya agak hangat tuh. Yang pernah salaman ke Kiai Hamid Pasuruan itu tahu badannya agak hangat. Jadi salawat dan salam ini kita curahkan kepada baginda Nabi. Salawat berupa rahmat dari Allah kalau itu adalah salawat dari Allah.
dan salam dalam pengertian menyelamatkan. Allah yang menyelamatkan tubuh Nabi, juga Allah menyelamatkan dari segala hal-hal yang menyebabkan mengurangi kehebatan Nabi, mengurangi martabat Nabi. Karena itu Nabi misalnya dijaga nasabnya oleh Allah. Di tengah masyarakat yang mengagungkan nasab, seperti di dalam lingkungan masyarakat Arab saat itu, nasab begitu penting, maka Nabi menghadirkan maka Allah menghadirkan seorang Nabi yang khatamul anbiya wal mursalin ini dari nenek moyang yang baik. Jadi darah Nabi itu darah orang-orang yang baik. Kata Nabi, lam azal unqalu min aslabit tahirina ila arhamit tahirat. Aku ini dipindahkan oleh Allah dari sulbi-sulbi, dari tulang punggungnya orang-orang yang suci ke rahimnya perempuan-perempuan yang suci. Makanya terjaga tuh nenek moyang Nabi. Kalau baca Barzanji tahu hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismihi tarakus sifaha falam yusibhum ma'aruhu min adamin wa ila abihi wa ummi. Jadi bapak-bapaknya Nabi itu memang orang-orang yang suci, yang dipilih oleh Allah.